warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan kebutuhan dasar pemasangan GT. Nama Heni Sapurinim 2018-01154. Yang pertama, pengertian. Selang narkotik atau GT adalah suatu selang yang dimasukkan melalui hidung sampai ke lambung, sering digunakan untuk memberikan nutrisi dan obat-obatan kepada seseorang yang tidak mampu untuk mengkonsumsi makanan, cairan, dan obat-obatan secara oral. Juga dapat digunakan untuk mengeluarkan isi lambung secara disedot. Berikutnya, manfaat dan tujuan. Mengeluarkan isi perut dengan cara menghisap apa yang ada dalam lambung, cairan udara, darah, atau racun. Untuk memasukkan cairan memenuhi kebutuhan cairan atau nutrisi. Untuk membantu mudahkan diagnosa klinik melalui analisa substansi isi lambung. Yang ketiga, persiapan sebelum operasi dengan general anestesia. Bisa melahirkan untuk pasien yang sedang melaksanakan operasi untuk mencegah muntah kemungkinan aspirasi isi lambung. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, makan sebaiknya diberikan dalam keadaan hangat. Yang kedua, jenis makanan diberikan sesuai instruksi dokter ahli gizi. Yang ketiga, perhatikan apakah makanan habis atau tidak. Yang keempat, obat-obatan yang harus diberikan sebelum makan. Yang kelima, teknik pemasangan NGT. Selanjutnya, indikasi. Pada pasien dewasa, yang pertama, pasien dengan trauma abdomen, pasien dengan pendarahan kepada saluran pencernaan atas, pasien dengan keadaan koma, dan untuk bayi atau balita, bayi yang tidak dapat makan, bayi dengan kanker, bayi dengan spesies, bayi dengan trauma. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penemuan kebutuhan nutrisi. Yang pertama, pengetahuan. Rendahnya pengetahuan tentang manfaat makanan bergizi dapat mempengaruhi pola konsumsi makan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya informasi sehingga dapat terjadi kesalahan dalam pemenuhan kebutuhan gizi. Yang kedua, prasangka. Prasangka buruk terhadap beberapa jenis bahan makanan yang bernilai gizi tinggi dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Yang ketiga, kebiasaan. Adanya kebiasaan yang merugikan atau pantangan terhadap makanan tertentu dapat juga mempengaruhi status gizi. Yang keempat, kesukaan. Kesukaan yang berlebihan terhadap suatu jenis makanan dapat mengakibatkan kurangnya variasi makanan sehingga tubuh tidak memperoleh zat-zat gizi yang dibutuhkan secara cukup. Yang kelima, status ekonomi dapat mempengaruhi perubahan status gizi. Penyediaan makanan bergizi membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga perubahan status gizi dipengaruhi oleh status ekonomi. Dengan kata lain, orang dengan status ekonomi kurang biasanya kesulitan dalam penyediaan makanan bergizi. Yang berikutnya, pasien yang harus dilakukan pemasangan NGT. Yang pertama, pasien yang tidak dapat makan dengan cara biasa seperti pasien yang tidak sadar. Yang kedua, pasien dengan penyakit atau operasi mulut. Yang ketiga, fraktur tulang rahang tidak dapat menelan karena paralisis tenggorokan. Yang ketiga, bayi prematur dan terlalu lemah menelan. Yang terakhir, pasien yang tidak mau makan sendiri seperti psikom. Yang selanjutnya, pemasangan NGT pada bayi. Dan alatnya, selang nasogastrik, air dalam wadah penuang, spoit, serbet atau kain kasa, selimut, plester dan gunting, stetoskop, kompeng, klem, makanan cairan sesuai kebutuhan, suhu harus hangat dalam tempatnya, nirbag, perlak, bak steril atau kom. Selanjutnya, prosedur kerja. Menyapa ibu klien dengan ramah dan sopan. Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan dengan kepala ditinggikan dengan menggunakan selimut dan bantal. Selanjutnya, membersihkan lubang hidung dengan kain kasa. Selanjutnya, pasangan handuk dan perlak di atas pada dada bayi. Yang seterusnya, pasang sarung tangan. Yang terakhir, ukur jarak selang. Pegang ujung selang pada pertengahan pusat dan titik paling tinggi dari rangka iga, lalu tarik selang ke daun telinga, kemudian hidung, lalu beri tanda
dengan menggunakan plester. Cuci tangan atur posisi bayi pada posisi terlentang atau sedikit miring ke kanan atau ke kiri. Benangan ujung selang dalam kom dan yang berisi air untuk melebamkan. Masukkan selang ke lubang hidung ke arah belakang tenggorokan anak. Pasang kompeng di mulut bayi. Periksa selang letak. Tempatkan 5 cc udara dalam spout, hubungkan ke selang. Tempatkan stetoskop di atas lambung. Injeksi udara sambil dengar gemuruh yang terjadi melalui stetoskop. Buang udara. Tarik kembali dengan mengisap spout dengan bagian spout bila ada isi lambung selang dengan posisi yang benar. Plester serang pada bibir atas dan pipi anak. Periksa suhu makanan, lepaskan spout dan dari selang lepaskan bagian pengisap dari spout. Sambungkan kembali ke spout selang, isi spout dengan jumlah makanan yang dibutuhkan. Dorong perlahan pengisap kemudian dilepaskan. Bagian dasar spout itu tidak boleh dipegang lebih tinggi dari dagu 15 cm di atas lambung. Rapikan pasien, kembalikan alat ke tempatnya, cuci tangan. Pemasangan NGT pada orang dewasa. Persiapkan alat. Lampu senter, klem, handuk kecil, tisu, spit lidah, sarung tangan, plester, nirbeker, bag, selang sesuai ukuran, jeli, spuit, kateter 50 ml, stetoskop. Persiapkan tisu dalam jangkauan, gunakan sarung tangan. Tentukan panjang selang yang akan dimasukkan dan ditandai dengan plester. Ukur jarak dari lubang hidung ke daun telinga dengan menetapkan ujung lingkar selang pada daun telinga. Lanjutkan pengukuran dari daun telinga ke tonjolan setrum. Tandai lokasi di tonjolan setrum dengan plester kecil. Minta pasien mengandalkan kepala, masukkan selang ke lubang hidung yang paling bersih. Produser kerja, cuci tangan dan atur peralatan, jelaskan prosedur pada pasien, bantu pasien untuk posisi Fowler, berdiri di sisi kanan tempat tidur pasien bila Anda bertangan dominan kanan atau sisi kiri bila Anda bertangan dominan kiri. Periksa dan memperbaiki kepatenan nasal. Minta pasien untuk bernafas melalui satu lubang hidung, satu lubang yang lain tersumbat. Ulangi pada lubang hidung yang lain. Bersihkan mukus dan sereksi dari hidung dengan tisu lembab atau lidi kapas. Tempatkan handuk mandi di atas dada pasien. Pada saat memasukkan selang lebih dalam ke hidung, minta pasien menahan kepala dan leher lurus dan membuka mulut. Ketika selang terlihat dan pasien bisa merasakan selang dalam farling, instruksikan pasien untuk menekun kepala ke depan dan menelan. Untuk pegangan selang, gunting bagian tengah plester sepanjang 2 inci, sisihkan 1 inci tetap utuh, tempelkan 1 inci plester pada lubang hidung, titikkan salah satu ujung kemudian yang lain satu sisi plester lilitan dengan tali selang. Plesterkan selang secara melengkung ke satu sisi wajah pasien. Sekian dan terima kasih.